Budaya Tabia. Ya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PPKM diperketat yang mulai berlaku pada tanggal 8 itu dia akan berakhir pada tanggal 22 besok di Kota Ambon, ya. Pemerintah Kota Ambon melaksanakan PPKM diperketat ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Ambon sebagai salah satu dari 43 ya kota di luar Jawa dan Jawa dan Bali yang karena pertimbangan zonanya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya lalu ditetapkan sebagai kota dengan PPKM diperketat, ya. Atas dasar itu lalu saya berpedoman kepada instruksi gubernur, kemudian saya menerbitkan instruksi wali kota Ambon nomor 3 yang mengatur tentang PPKM diperketat dalam wilayah pemerintah kota Ambon. Nah, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama pelaku-pelaku usaha yang juga taat dalam melaksanaan kegiatan PPKM ini, walaupun memang ada 1-2 saja, tapi dari segi prosentasinya kurang lebih mungkin itu 98% orang itu taat ya melaksanakan PPKM. Itu berdampak besar kepada pelaksanaan dan kondisi ya yang dihadapi di kota ini. Nah, antara lain misalnya pertama dari hasil zona yang terakhir itu kita ini mengalami penurunan yang cukup ya. Tingkat terkonfirmasi dan keterpaparan. Itu yang kedua. Yang berikut zona kota yang sebelumnya itu merah, sekarang dia bergeser ke zona orange. Walaupun tingkatnya itu belum terlalu, nilai angkanya belum terlalu signifikan. Tapi dia sudah bergeser dari zona merah ke zona orange. Nah, atas dasar itu, lalu dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, memperhatikan juga usul saran daripada aspirasi yang berkembang dari masyarakat, lalu kita akan mengkaji betul sebagaimana pedoman dari Kementerian, terutama instruksi Mendagri nomor 23 yang terbaru yang mengatur tentang pelaksanaan PPKM ya mikro ini. Nah, saudara-saudara, dari fakta-fakta yang ada ini, maka besok hari terakhir pelaksanaan PPKM di Kota Ambon yang tidak lagi menggunakan istilah darurat maupun diperketat. Istilah yang dipakai sekarang itu adalah level 4 dan level 3. Ya, level 2, level 1, ya. Jadi sebelumnya Kota Ambon itu dia ada pada level 4, ya. Ternyata dalam perkembangan pelaksanaan PPKM ini, maka dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor dari fakta-fakta yang ada, itu pertama kita ini akan tetap melaksanakan ya si perpanjangan PPKM ini sampai dengan tanggal 25. Sampai dengan tanggal 25 ya. Tanggal 26 dari fakta-fakta yang ada kita akan ya, menerapkan PPKM di Ambon dan skala yang dilonggarkan. Ya, itu bisa kita tambahkan sampai dengan jam 9 malam. Ya, jam malam. Toko-toko juga sama jam 9 malam, mall juga sama dan sebagainya. Bahkan juga kita pertimbangkan untuk bioskop itu juga bisa dibuka, diizinkan buka untuk dengan jumlah kapasitas yang betul terbatas, tetapi semua betul-betul melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, ya. Itu antara lain. Tapi itu nanti baru tanggal 26. Tanggal 26. Sedangkan untuk tanggal 22 sampai tanggal 25 kita masih tetap dengan menggunakan
pola dan persyaratan PPKM yang lama. Kita berharap dalam kurun waktu ini bisa terus kita kendalikan, karena fakta membuktikan bahwa beberapa 2 minggu ini Ambon mengalami penurunan yang cukup signifikan dan dampaknya juga itu positif sekali dalam perkembangannya. Saya rasa itu yang saya mau sampaikan buat saudara-saudara. Nanti tanggal 25 itu saya akan umumkan lagi tentang pelaksanaan ya PPKM ya tanggal 26 itu ya. Waktunya, kapan buka, kapan tutup, lalu sektor-sektor mana saja yang dilonggarkan dan sebagainya, itu akan kita umumkan nanti tanggal 25 nanti ya. Itu saja yang saya mau sampaikan buat kita pada siang hari ini. Selain memang ada kebijakan-kebijakan lain dalam bantuan sosial sambil kita lagi menunggu petunjuk dari pusat ya tentang bagaimana bansos yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, terutama untuk mereka yang terkena program keluarga harapan dan lain-lain sebagainya. Nah, hal yang ketiga itu kita sementara mempersiapkan untuk juga melaksanakan proses vaksinasi massal untuk anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Itu yang sementara kita siapkan, saudara-saudara, terkait dengan seluruh kegiatan yang terkait dengan PPKM. Nah, saya rasa itu yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman media bisa saling mendukung untuk juga mensosialisasi kepada masyarakat kita. Saya rasa itu aja Pak Joy yang saya mau sampaikan buat media. Baik, terima kasih Pak Wali. Mungkin yang terkait dengan siswa baru Pak untuk pendidikan Pak. Oh iya, yang berikut terkait dengan tahun pelajaran baru. Tadi saya telah rapat dengan seluruh kepala sekolah, mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, ya, mempertimbangkan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dampak daripada PPKM dan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat, maka semua sekolah telah saya instruksikan untuk meninjau kembali biaya-biaya uang masuk ya di sekolah secara realistis berdasarkan realita yang ada. Oleh karena itu telah diadakan penyederhanaan kurang lebih seluruh kebutuhan yang sekolah maksimal itu tidak lebih dari 720.000 ya. 720.000 untuk yang SMP, sedangkan yang untuk yang pakaian tangan pendek, yang tangan panjang rok itu buat yang muslim itu kurang lebih 940.000 ya, itu antara lain begitu. Kemudian ketentuannya bisa kalau yang mampu dia bisa membayar secara langsung, tapi kalau yang tidak mampu dia bisa membayar paling tidak 5 kali ya dalam proses pembayaran itu. Tapi kalau yang sama sekali nggak mampu sekali karena kondisi, bisa juga dia cicil sampai dengan 1 tahun pendidikan itu. Itu kebijakan yang sudah kita tempuh supaya orang tua juga jangan terlalu dibebankan dengan biaya-biaya ini. Sekarang kan masih dengan sekolah online, jadi belum perlu itu seragam-seragam yang banyak-banyak. Ada seragam sekolah, ada seragam pramuka, ada seragam olahraga, ada batik. Enggak. Cukup yang diprioritaskan saja yaitu soal seragam dan seragam sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat amat mendesak untuk itu. Saya melihat kemarin itu dalam catatan yang disampaikan, ada sekolah yang sampai dengan 1.350.000 ya. Nah, kita pangkas semua, jadi itu maksimal itu 720.000 rupiah ya. Dan yang untuk pakaian yang siswa muslim itu kurang lebih 900.000 sekian. Ya, itu yang antara kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah kota dan seluruh sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA. Termasuk juga dengan uang pangkal. Uang pangkal itu juga dari 30.000 sampai dengan 150.000 kalau saya nggak salah begitu ya. Itu antara lain yang dimintakan dari tiap-tiap yayasan untuk beradaptasi dengan kebijakan itu. Ada yang mau tanya teman-teman? Baik, terima kasih Pak Wali. Teman-teman pers yang mau bertanya dipersilakan raise hand. Ya, Hersi dipersilakan untuk videonya diaktifkan. Videonya, kamera diaktifkan. Oke, silakan unmute.
Oke, silakan. Pak, Pak, ini kemarin waktu saya nonton soal instruksi baru yang dikeluarkan oleh Pak Presiden itu mengungkapkan bahwa lokasi tempat makan yang buka itu sampai jam 9 malam hanya yang terbuka seperti tempat-tempat makan yang tidak di dalam gedung begitu Pak. Yang mungkin di di pelataran mungkin seperti di bawah di amplas itu Pak, yang di tenda-tenda seperti itu Pak. Nah, kira-kira apakah nanti dengan pemberlakuan jam 9 malam seperti yang tadi Bapak bilang itu untuk tempat makan buka sampai jam 9 malam itu, apakah tempat-tempat makan yang tertutup sifat prinsipnya seperti restoran seperti itu tidak buka sampai jam 9 malam atau disesuaikan dengan apa yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah kota, yaitu buka sampai jam 5 sore seperti itu Pak? Enggak, tetap itu nanti dibuka sampai jam 9 malam. Jam 9 malam cuma pembatasan pada jumlah orang yang makan minimal maksimal 50%. 50% dan lamanya makan itu paling top 30 menit. 30 menit. Itu diatur dalam kebijakan yang baru nanti untuk itu. Jadi baik yang di pelataran maupun yang di gedung, semua sama itu. Nanti ditetapkan hal yang sama. Baik, yang lain silakan. Silakan di raise hand supaya mikrofonnya bisa diaktifkan. Yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, Priska dari Teras Maluku silakan di unmute. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Wali, Pak Joy semuanya. Ya, silakan. Iya. Pak Wali, beta mau bertanya Pak mengenai untuk vaksinasi anak-anak muda, itu boleh tahu nanti prosedur yang dijalankan seperti apa, lalu anak muda yang bagaimana? Mungkin ada prosedur khusus karena beta baru dapat kabar kalau ada pemberitahuan untuk sekolah-sekolah. Jadi mahasiswa yang usia 12 sampai 17 tahun itu ingin dimintai data begitu. Apakah mereka juga itu maksudnya untuk vaksinasi tersebut? Lalu yang berikut, terakhir yang beta baca di WHO bahwa ada ketentuan memang tidak boleh dipaksa. Nah, bagaimana kalau memang tidak mau? Apakah memang kondisi-kondisi ini yang katong tahu bahwa ada mungkin orang yang seperti dipersulit atau dihadapkan dengan mau saya harus vaksin begitu, sedangkan dia sendiri punya kebebasan dan itu sudah disebut di WHO. Itu maksudnya biar diperjelas karena dari informasi seperti itu. Kemudian yang berikut adalah mengenai level-level di PPKM ini. Ini kan mungkin Pak Wali bisa sedikit menjelaskan detail mengenai level ini karena masyarakat juga pasti sudah kayak ini semua ganti nama saja begitu. Lalu apa bedanya? Perketat, perlonggar seperti apa? Atau juga terasa sama? Nah itu beta merangkum dari apa yang beta dapat dari masyarakat. Ya itu aja Pak Wali, mohon diperjelas. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi yang pertama dulu menyangkut soal level ini, itu memang ada ketentuan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya. Jadi kenapa sampai ganti nama ini? Memang masyarakat itu mendapat kesan seakan-akan kalau disebut diperketat kemudian darurat itu seakan-akan ada sesuatu yang mencekam, ya, sesuatu yang betul-betul mencekam, membuat kita galau, gelisah dan sebagainya. Oleh karena itu dalam instruksi yang baru ditetapkan itu yang namanya itu cuma level 1, 2, 3, 4. Level yang paling gawat itu ya level 4, ya. Nah, kita bersyukur bahwa kita sudah berada pada level 3, ya, level 3. Nanti bisa saudara berakses untuk lihat level 3 itu syarat-syaratnya apa saja. Nah, itu ada pada instruksi Mendagri nomor 23, ya. Itu non. Yang kedua, terkait dengan soal vaksinasi, ya. Vaksinasi itu yang dilaksanakan oleh pemerintah ini khusus untuk anak-anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Ya. Di kewenangan daripada pemerintah kota, yaitu ada pada anak-anak SMP itu, ya. Karena anak SMP itu kan rata-rata 12 sampai dengan 15 tahun, ya. Sedangkan yang 16-17 itu rata-rata ke usia SMA.
Nah, untuk SMP, telah kita rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk mempersiapkan mereka, kalau nanti vaksinnya sudah datang dan jumlahnya sudah datang turun dari pusat, itu kita akan mengambil langkah sesuai dengan jumlah yang ada itu. Memang ketentuan WHO bilang juga betul bahwa ini sifatnya bukan paksaan, tidak boleh paksakan. Kalau misalnya ada orang yang tidak mau, itu juga kita tidak akan paksakan. Cuma selain itu ada ketentuan-ketentuan umum juga yang berlaku ya di sebuah institusi. Misalnya saya kasih contoh, sebuah institusi penerbangan misalnya, dia menjelaskan bahwa yang boleh berangkat itu adalah mereka yang harus punya kartu vaksinasi ya. Dan otomatis kalau orang yang tidak bersedia untuk divaksin, otomatis dia tidak bisa berangkat otomatis ya. Itu ketentuan umum yang diatur dan WHO tidak bisa untuk melarang negara-negara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan secara normatif itu. Itu yang saya mau sampaikan buat Ade dong terkait dengan soal kebijakan itu. Sama sekali pemerintah tidak pernah paksakan untuk wajib untuk vaksin. Cuma ada aturan-aturan tertentu ya yang dikeluarkan oleh institusi untuk itu. Nah, itu yang saya kasih contoh misalnya untuk itu, ya. Oke, yang lain? Baik, silakan yang lain boleh resen. Kalau yang ada berarti ketong close. Baik, Pak Ali mungkin sudah cukup. Tidak ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Saya kira penjelasan ini sudah cukup jelas untuk kita semua. Dan saya menutup press release Pak Wali Kota Ambon di sore hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi ya. Selamat sore untuk kita semua.